Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Masya Allah, Alhamdulillah senangnya masih bisa sapa teman-teman semua dan kita berjumpa lagi secara online. Dan alhamdulillah di video kali ini dapur aku lagi dapat pesanan dari salah satu teman online kita yang nggak bisa aku sebutin namanya. Pokoknya simak terus videonya sampai selesai. Tapi sebelum lanjut ke videonya, boleh ya teman-teman pada absen dulu nih. Dari mana aja yang udah hadir nonton video aku ini? Boleh tulis di kolom komentar. Spesial di video kali ini adalah orderan dari salah satu teman online yang habis ulang tahun. Nah, jadi minta tolong dibagikan di jalan. Seperti biasa, aku kelilingnya di malam minggu. Dan mohon maaf, ini adalah video pas aku buat malam minggu, tapi baru sempat aku edit dan aku upload di hari ini. Oke, pokoknya selamat ulang tahun, semoga sehat selalu ya Bu, karena ulang tahunnya yang ke-56 atau 58 gitu ya. Pokoknya semoga berkah untuk ibu, untuk aku dan juga yang menerima. Dan berkah selalu juga untuk teman-teman yang nontonin video aku dari awal sampai akhir. Sekarang di dapur aku lagi nguprek berdua sama suami aku kasih tugas untuk kupas-kupas semuanya bahan-bahan dan aku prepare untuk cuci ayam dan juga nanti bakal potong-potong. Di sini aku pakai ayam dada filet, totalnya ada 2,5 kilo ya teman-teman. Ini untuk kulitnya bakalan aku ambil dulu, pokoknya kita pisahin antara daging, kulit dan juga tulang-tulangnya. Nanti yang kita pakai hanya dagingnya aja. Kebetulan untuk orderan kali ini menunya dipasrahkan ke aku. Jadi rencananya aku mau bikin nasi chicken katsu ala Hokben. Bukan ala Hokben sih ya, ala aku. Oke, ini udah selesai aku cuci untuk dada ayamnya. Untuk kulit-kulitnya ini bakalan aku cuci bersih, lalu nanti bakal kita simpan di dalam freezer. By the way, di video kali ini untuk durasinya lumayan panjang ya teman-teman. Jadi jangan lupa sambil siapin cemilan atau teh, kopi, es atau sambil rebahan gitu ya. Biar nggak jenuh nontonin video aku. Dan aku harap teman-teman juga nggak bosen ngedengerin suara aku yang kebanyakan ngomong katanya kalau pas lagi bikin video. Maafin ya. Oke, ini udah bersih semua untuk daging yang udah aku cuci. Lanjut langsung aja mau aku potong. Nah, di sini untuk potongnya kita asah dulu pisaunya sampai benar-benar tajam supaya nanti pas motong itu lebih mudah. Ini suami aku suruh geser sedikit karena emang beneran dapurnya kan minimalis banget. Jadi ya sebisa mungkin bisa bagi-bagi tempat gitu ya teman-teman. Nah, cara potongnya seperti ini, kita potong tipis-tipis di setiap bagian. Nanti aku bakalan kasih lihat bagaimana cara aku potongnya, hanya seperti ini aja. Nah, tapi dari 2,5 kg ini aku hanya pakai 2 kilo aja ya teman-teman. Karena kalau dipakai 2,5 kg itu nanti lebihnya bakalan lumayan banyak. Untuk harga ayam filet di tempat aku itu per kilo 50.000. Kalau di tempat teman-teman harga ayam filet berapa nih? Boleh tulis di kolom komentar ya. Banyak sih yang bilang katanya harga ayam filet di tempat aku itu lumayan mahal. Menurut aku juga emang harganya lumayan mahal ya, karena di beberapa tempat seperti di daerah ibu aku di Cikarang Kota itu harga ayam filet di sana masih 42.000. Tapi di sini harganya sudah 50 ribuan. Oke, ini udah semua aku potongnya. Lanjut, sekarang ini mau aku pindahin ke baskom yang lebih gede. Mohon maaf kalau pakai baskom plastik ya teman-teman, karena baskom stainless aku tidak terlalu besar. Lanjut mau aku marinasi, ini aku kasih bawang putih yang udah aku haluskan. Total pemakaian bawang putih ada 15 siung bawang putih, 1 sendok teh garam, 2 sendok teh kaldu ayam, ada juga lada putih, lada hitam. Aku pakai lada hitam supaya nanti lebih wangi, rasanya juga jauh lebih enak dan pedesnya itu hangat ke tenggorokan. Karena kalau lada itu dia kan identik hangat ya di tenggorokan teman-teman.
Lanjut setelah ini bakal kita marinasi, ini aku aduk pakai tangan aja dan ini tangan udah aku cuci bersih terlebih dahulu. Kalau dirasa bumbunya ini udah rata dan udah meresap, lanjut ini bakal kita tutup pakai plastik wrap. Kalau nggak ada plastik wrap bisa ditutup pakai plastik biasa aja atau ditutup pakai serbet bersih. Setelah itu ini bakal kita simpan di dalam lemari es atau di kulkas selama 30 menit. Sambil nunggu ayamnya aku marinasi, di sini aku sambil prepare untuk yang lainnya. Karena menunya ala Hokben, jadi kita butuh untuk pembuatan salad sayurnya. Dan untuk salad sayurnya sendiri, di sini aku hanya pakai dua macam sayuran, yaitu kubis dan juga wortel. Nah, jadi di sini untuk kubisnya disobek-sobek satu persatu gitu ya teman-teman, supaya nanti pas motongnya itu bisa bener-bener dapet tekstur yang tipis. Jadi aku tuh kemarin-marin sempat makan di mall gitu ya teman-teman, di salah satu makanan Jepang, dan itu ada salad sayur. Aku lihat salad sayurnya tuh bagus banget teksturnya ya, cara potongnya juga cantik, halus, pokoknya nggak ada yang putus-putus, tipis-tipis, tapi tuh bagus. Dari situ aku suka belajar ya, kalau aku habis makan dari mana aku suka merhatiin ini caranya gimana ya. Nanti bakal aku amatin sendiri, aku pelajarin supaya aku bisa dapet tekstur yang seperti itu juga. Dan di sini kuncinya adalah harus sabar banget, motongnya itu harus bener-bener super tipis ya teman-teman. Tipis dan juga dia panjang-panjang. Kalau biasanya kan aku motong asal aja, tapi sekarang aku bener-bener memperhatikan. Direndam ya kubisnya pakai garam dan juga air es. Setelah itu ini juga bakal aku biarkan di dalam kulkas dulu minimal 1 jam. Nah, kalau ada yang bertanya kenapa untuk kubisnya ini harus direndam pakai air dingin plus garam, supaya dia nanti tekstur dari kolnya itu tetap segar dan ada rasa asinnya. Setelah ini aku lanjut bakal potong-potong untuk wortelnya juga. Dan wortel ini juga aku pelajarin, aku amatin saat kemarin aku makan di luar ya teman-teman. Cara potong chefnya itu bener-bener pokoknya lihai banget, harus bener-bener super tipis motongnya itu. Dan untuk motongnya juga bener-bener harus memanjang, harus sabar intinya teman-teman. Oke, aku bisanya seperti ini, belum terlalu tipis ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Lanjut, sekarang aku bakal siapin 500 ml air, 1 sendok makan garam, 6 sendok makan gula pasir, dan di sini aku pakai cuka makan sebanyak 8 sendok makan. Ini adalah air marinasi untuk rendaman wortel. Kalau salad sayur itu identik dengan rasa asam dan juga asinnya, jadi di sini kita masak airnya sampai mendidih. Kalau udah mendidih kita biarkan dulu, nunggu dingin baru nanti kita satukan atau kita siram ke wortel yang udah kita potong. Lanjut di kompor sebelah aku udah rebus air sampai mendidih, kita rebus untuk sayurannya. Yang pertama direbus di sini ada buncis. Untuk buncisnya di sini aku potongnya memanjang seperti ini ya teman-teman, dan udah dikasih garam sedikit. Nah, tips dari aku saat kita ngerebus buncis atau sayuran hijau, alangkah baiknya jangan ditutup supaya nanti tidak menghitam. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Sambil aku ngerebus buncis, aku juga sambil nyuci sayuran yang lainnya. Kali ini aku lagi nyuci selada dan juga bawang bombay. Nanti untuk bawang bombaynya sendiri aku bakal bikin gorengan onion ring. Oke, ini aku rasa untuk buncisnya udah matang, udah cukup ya, tingkat keempukannya jangan terlalu empuk-empuk banget biar dia masih segar. Lanjut kita angkat dan pindahkan ke dalam rendaman air dingin atau air es. Fungsinya untuk apa? Supaya warnanya tetap cerah dan bagus ya teman-teman. Lanjut, sekarang kita ngerebus untuk wortelnya. Untuk wortel nggak apa-apa, kita tutup aja karena dia kan agak lumayan keras ya teman-teman. Kalau udah dirasa matang sama aja, ini juga direndam di air dingin terlebih dahulu. Setelah itu baru kita tiriskan dan nanti siap untuk kita sajikan. Sayurannya hanya aku rebus seperti ini aja. Oke, ini sekarang kita bakal rendam untuk irisan wortel. Ini adalah untuk salad sayurnya ya teman-teman. Kita rendam seperti ini wortelnya, lalu kita tutup di wadah kedap udara seperti ini dan kita simpan di dalam kulkas minimal 1 jam.
Lanjut, ini untuk ayam yang udah aku marinasi juga udah lebih dari 30 menit ya teman-teman. Ini aku rasa udah ngeresap semua untuk perbumbuannya. Lanjut, setelah ini aku bakal prepare untuk pembuatan tepungnya. Di sini aku udah siapin tepung lencana merah sebanyak setengah kilo. Lalu aku di sini juga bakal tambahin untuk tepung apa ya namanya, tepung Kentucky gitu teman-teman. Aku pakai merek dari Kobe, beratnya 850 gram. Tambahin kaldu ayam bubuk dan juga garam beserta lada. Di sini aku pakai lada putih ya teman-teman. Semua bahan kering ini kita campur, kita aduk rata terlebih dahulu. Nanti untuk tingkat komposisi keseluruhan bakal aku taruh di kolom deskripsi. Lanjut, di sini aku siapin telur ayam. Aku pakai telur ayam sebanyak 7 butir telur ayam. Nah, ini tinggal kita kocok lepas aja dan dikasih air sedikit aja ya teman-teman. Setelah ini aku bakal siapin juga untuk tepung roti atau tepung panirnya. Untuk pemakaian tepung panir aku pakai 1 kilo tapi nggak habis semua ya teman-teman. Oke, ini dia bahan-bahan untuk pembuatan chicken katsu. Untuk cara pembuatannya ini mudah banget dan dikarenakan ini lumayan banyak, jadi aku mau ngadoninnya di bawah aja. Karena kalau aku ngadonnya sambil berdiri ini lumayan capek banget ya teman-teman. Dan untuk pengerjaan ini juga aku baru mulai setelah sholat maghrib. Karena untuk keliling malam biasanya aku masaknya itu emang habis sholat maghrib ya. Karena supaya saat kita baginya itu masih dalam keadaan hangat. Apalagi kalau tengah malam itu kan enaknya makan yang masih hangat-hangat gitu ya teman-teman. Cara bikin chicken katsu gampang banget. Pertama dicelupin dulu ke tepung kering, lalu kita masukin juga ke cairan telur, dan terakhir kita masukin ke tepung panir. Nah, kalau aku karena aku kepengen dapet tekstur kulitnya yang rada tebal, jadi untuk pencelupan ke telur dan ke tepung itu prosesnya 2 kali celup. Nah, jangan lupa saat kita kasih ke tepung kering ini sambil ditekan-tekan supaya tepungnya itu nempel. Seperti ini ya teman-teman, emang untuk prosesnya itu agak bikin gemes karena kan tangan itu agak lumayan lengket ya. Tapi ya nggak apa-apa, yang namanya seni memasak ya kayak gini teman-teman. Jadi kalau kepengen masak nggak ribet, ya bukan seperti ini gitu ya. Jadi kita nikmatin aja setiap proses memasak kita. Anggap aja kita ini masak jadi hobi dan supaya kita lebih lihai gitu ya. Jadi harus bener-bener sabar. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Untuk ukuran potong ayamnya aku emang nggak sama ya, karena dadanya tadi ada yang besar ada yang kecil. Tapi nggak apa-apa karena nanti setelah udah matang bakal kita potong-potong. Nah, ini aku percepat aja ya teman-teman, ini udah selesai. Tapi setelah ini aku nggak langsung goreng. Aku biarkan dulu di dalam lemari es atau di kulkas selama 30 menit. Tujuan disimpan di dalam kulkas sebelum digoreng adalah supaya tepung panirnya itu benar-benar nempel. Jadi saat digoreng itu nanti tidak mudah rontok tepung panirnya. Oke, sambil nunggu ayamnya kita simpan di dalam kulkas, lanjut aku mau masak nasinya terlebih dahulu. Di sini untuk masak nasinya aku pakai beras biasa, langganan aku banget nih, beras siap ikan koki hoki. Kalau teman-teman ada yang selalu penasaran, Mbak, sebenarnya pakai beras cap ikan koki hoki atau beras santap? Aku pakai keduanya ya teman-teman. Jadi setiap bulan aku order 2 produk ini. Jadi ini tuh satu perusahaan cuma beda nama aja. Untuk tingkat pulennya sama-sama pulen, sama-sama bersih juga dan yang pastinya enak. Teman-teman banyak banget yang tanya untuk ordernya di mana. Ini aku ordernya lewat aplikasi online shop. Nanti untuk link pembeliannya aku bakal taruh di kolom deskripsi. Nah, untuk pesanan kali ini ada di 20 porsi, jadi aku mau masak nasinya sebanyak 2,5 liter aja. Untuk beras cap ikan koki hoki ini cocok banget kalau teman-teman masak untuk nasi uduk, nasi kuning, nasi liwet ya. Ini tuh cocok banget. Tapi kalau untuk masak nasi biasa ini juga enak ya teman-teman. Cuma untuk tingkat airnya agak dilebihin sedikit.
Oke, langsung aja untuk berasnya ini bakal aku cuci bersih terlebih dahulu. Dan sambil aku nyuci beras di sini aku mau just info buat teman-teman semua karena banyak banget yang minta setiap aku keliling malam minggu itu harus dibuat video atau diambil videonya. Sebelumnya aku mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana setiap aku ada orderan dan aku keliling tidak pernah kita ambil video. Karena apa? Aku sama suami aku menjaga perasaan orang yang menerimanya. Karena dulu pernah kejadian pas aku ngambil video sedikit di saat dulu aku sebelum konten ya. Ada yang nyeletuk, buat apa mbak diambil video, ngasih gini aja di videoin. Jadi dari situ aku sama suami berkomitmen ya udah kita ngasih-ngasih aja. Jangan sampai ya teman-teman kita ngasihnya udah ikhlas, yang nerima ikhlas, terus tahu-tahu kalau kita ambil video dia malah berpikirnya ah gini aja di videoin. Jangan sampai seperti itu. Oke, kita lanjut ke video proses masak berasnya dulu. Di sini udah aku cuci bersih berasnya, lalu ini bakal kita kukus. Ini kita kukus selama 30 menit dan ini untuk langseng ya, nggak usah nunggu air mendidih ya teman-teman. Jadi langsung dinaikin, beras juga naik, langsung tutup, biarkan 30 menit. Atau sampai tekstur dari berasnya itu akel atau tidak lengket. Nah lanjut di kompor atas juga kita sambil ngerebus air ya. Kita ngukus beras sambil ngerebus air. Nah kita tunggu sampai airnya benar-benar mendidih, baru nanti kita siram ke berasnya. Lanjut ini sekarang aku mau nyambi untuk pembuatan saus saladnya. Nah, untuk saus saladnya sendiri di sini aku pakai mayonnaise merek dari Makelwise. Aku nggak tahu ini diboikot atau enggak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ini produk boikot ya teman-teman. Karena ini masih ada stok di rumah untuk mayonesnya, jadi untuk penghabisan terlebih dahulu. Lanjut di sini aku kasih untuk saus cabenya dan juga saus tomat. Nanti untuk komposisinya aku tulis di kolom deskripsi. Dan yang bikin enak ini tidak boleh di skip yaitu susu kental manis. Jadi untuk pembuatan saus salad ada 4 bahan, mayones, saus sambal, saus tomat, dan juga susu kental manis. Semua bahan ini kita aduk rata tanpa campuran apapun lagi ya teman-teman. Nanti setelah ini bakal aku tuang, aku masukin ke dalam plastik. Aku nanti bungkusnya pakai plastik ini ya, plastik klip gitu teman-teman yang kecil-kecil untuk pengemasan saus saladnya. Oke, sambil aku bungkus-bungkus saus salad, aku lanjut ya untuk pembahasan yang aku nggak mendokumentasikan saat kelilingnya. Aku sama suami nggak minta teman-teman harus percaya sama kita, enggak ya. Jadi semua itu terserah teman-teman. Aku sih pasrahin aja sama Allah. Toh kalian nggak pernah ketemu aku, nggak pernah kenal aku, tapi kok berani dan percaya pesan online di aku untuk minta dibagikan, itu kan menurut aku tuh bukan suatu kebetulan, tapi itu ada campur tangan Gusti Allah yang menggerakkan hati dan pikiran teman-teman untuk percaya padahal kita belum pernah ketemu. Jadi sekali lagi aku mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau aku tidak bisa mendokumentasikan pas lagi ngebagiin, karena aku benar-benar menghargai perasaan orang lain ya. Jangan sampai ya kita udah ikhlas ngasihnya, orang udah ikhlas ngasihnya, terus tahu kalau ini tuh untuk dipublikasikan seperti ini. Walaupun istilahnya ya, walaupun nantinya itu wajah mereka bakalan di blur, tapi mereka kan nggak tahu beneran apa enggak wajah mereka di blur seperti itu. Pokoknya aku tuh kepengen orang yang nerima itu bener-bener ikhlas, bener-bener senyum, bener-bener ngedoain kita, ngedoain orang yang udah berbaik hati ngasih sedikit rezekinya. Aku kepengen cari berkahnya ya teman-teman, bukan untuk ketenaran seperti itu. Jadi mohon dimaklumi dan aku harap teman-teman bisa mengerti dengan alasan aku kenapa aku tidak bikin video saat dibagikan makanannya. Oke, kita lanjut ke videonya ya. Jadi seperti itu penjelasan aku dan suami aku. Oke, ini udah selesai bungkus-bungkus untuk saus saladnya. Kita balik lagi ke rebusan air. Ini alhamdulillah udah mendidih. Dan untuk berasnya juga udah masak ya, atau udah akel gitu ya teman-teman. Di sini aku pegang dia teksturnya udah nggak lengket dan siap untuk kita proses siram.
Untuk proses siram di sini kita siramnya sedikit demi sedikit, pelan-pelan aja. Karena masih banyak yang tanya untuk proses nyiramnya seperti apa. Airnya wajib mendidih dan dituang air sampai di atas permukaan beras sedikit. Sedikit aja di atas permukaan beras. Setelah itu kita tutup dan kita kukus selama kurang lebih 40 menit. Setelah 40 menit nanti langsung kita buka dan kita aduk. Kita bisa sambil lihat ya berasnya masih ngeletis atau enggak. Kalau sekiranya masih ngeletis nanti bisa kita tambah air panas lagi. Oke, di kompor atas aku mau lanjut aja untuk goreng chickennya karena udah lebih dari 30 menitan ya teman-teman. Sekarang kita panaskan minyak terlebih dahulu. Mohon maaf juga, produk minyak aku juga ini masih stok lama karena aku kemarin itu belanja minyak sampai 2 dus. Ini masih ada ya teman-teman produknya, jadi mohon maaf bila mana ini produk yang diboikot juga. Oke, ini chicken yang udah kita biarkan 30 menit di dalam kulkas tanpa aku tutup ya teman-teman. Ini untuk tekstur dari tepung panirnya udah bener-bener merekat walaupun enggak bener-bener 100% ya. Tapi seenggaknya dia itu nanti pas saat kita goreng tidak rontok terlalu banyak. Kalau teman-teman habis selesai panir langsung digoreng biasanya dia tuh suka banyak yang rontok ya. Nah ini untuk suhu panasnya udah cukup, tadi udah aku tes pakai sumpit kayu dan itu udah panas. Langsung aja kita masukin, dan tips dari aku saat goreng chicken ini jangan terlalu padat atau jangan terlalu penuh di dalam wajan ya. Supaya nanti kita bisa dapat hasil chicken gorengnya ini yang betul-betul bagus dan maksimal. Nyambi goreng karena ini kan gorengnya lumayan lama ya. Aku di sini mau nyicil nyambi nyuci piring nih teman-teman. Ini tuh sebenarnya udah malam ya, udah sekitaran jam 9 gitu. Untuk keliling di malam minggu kemarin aku bener-bener kemalaman banget, setengah 12 itu aku baru keliling ya teman-teman. Karena ya itu pertama aku juga masaknya nyantai banget dan suami aku tidur dulu, jadi aku biarin suami aku tidur dulu biar ada tenaga, biar nggak ngantuk pas di jalan. Jadi ya udah kita berangkatnya emang rada malam seperti itu. Nah, aku mau sedikit cerita mengenai orderan kali ini. Tadinya tuh aku udah bahas-bahas sama yang pesan itu, aku mau bikin lontong sate teman-teman. Tapi ternyata aku tuh muter-muter nyari daun itu nggak nemu. Jadi aku harus puter otak lagi bikin apa ya, mana ayam aku udah beli gitu kan. Bikin apa ya, soalnya kan kalau bikin lontong pakai plastik nanti teman-teman pasti banyak yang bilang, Mbak nggak bagus masak pakai plastik, Mbak nggak bagus kalau plastik direbus. Nah, jadi dari situ aku tidak mau ya, nggak mau sampai ada kejadian kayak gitu. Ya udah, akhirnya aku ganti menu ke menu ini. Kebetulan untuk tray bentonya juga aku masih punya stok 30 pieces. Jadi menurut aku ya udahlah aku bikin chicken ini aja. Toh aku juga belum pernah bikin video menu ini gitu ya teman-teman. Jadi ya udah pas kebenaran juga. Kita goreng chickennya itu sampai kuning keemasan seperti ini ya teman-teman, supaya nanti warnanya tidak terlalu gelap ya. Ini menurut aku warnanya udah cantik banget, udah pas, dan garingnya juga udah bagus, udah matang rata sampai ke dalam. Ini kita angkat, kita tiriskan terlebih dahulu. Dan jangan lupa tips dari aku selalu dipakai kalau kita goreng-goreng dengan bahan tepung panir seperti ini, kita bersihkan dulu ya. Kalau kita habis ngangkat itu, bersihin dulu disaring tepung panirnya. Supaya apa? Supaya tidak gosong ke gorengan yang selanjutnya. Ini berlaku untuk semua jenis makanan gorengan yang pakai bahan tepung panir. Oke, pokoknya harus sabar juga ya gorengnya teman-teman, karena ini cuma masuk 3-3 gitu. Sambil kita goreng-goreng, kita intip juga untuk nasinya. Ini udah 35 menit aku buka nasinya ya teman-teman, dan lalu kita aduk rata. Fungsinya di sini untuk kita ngecek nih, berasnya ini udah bener-bener matang merata jadi nasi atau belum. Kalau sekiranya masih ada yang keras atau ngeletis dirasa kurang air, monggo silakan tinggal ditambah air aja. Tipsnya harus pakai air yang panas dan mendidih, jangan pakai air dingin biasa. Nah ini kita aduk rata terlebih dahulu, setelah itu baru nanti kita siram air. Siramnya juga nggak usah banyak-banyak, jadi sambil dikira-kira aja.
Kalau sekiranya beras itu udah disiram dan teksturnya udah kayak basah, cukup ya teman-teman, jangan sampai kebanyakan air supaya nanti nasi yang kita masak nggak kelembekan. Nah, perihal tentang kompor aku, banyak banget yang bilang, "Beli dong kompor baru, Mbak, masa pakai kompor kayak gitu? Duitnya kan udah banyak." Aku bukan nggak mampu beli kompor baru ya teman-teman, tapi kalau buat aku selama kompor ini masih berfungsi dengan baik dan masih bisa digunakan, kenapa nggak dipakai? Kenapa harus beli yang baru? Kenapa gengsi kalau pakai barang yang udah jelek kayak gini? Aku sih enggak, selama barang ini masih bisa digunakan dengan baik. Sebetulnya gosongnya itu tuh masih bisa diperbaiki ya teman-teman, bisa kita tutup pakai kertas sif lagi. Karena itu kan juga awalnya aku pasang kertas sif. Karena aku sering pakai apinya besar, jadi dia mudah terbakar dan gosong. Oke, itu untuk nasinya kita kukus 5 menit lagi, setelah itu udah mateng ya teman-teman. Pokoknya aku tuh berterima kasih banyak banget buat teman-teman yang selalu support aku, buat teman-teman yang udah pada order di aku padahal kita nggak pernah ketemu, nggak pernah berjumpa sama sekali, tapi teman-teman mempercayakan sama aku untuk dimasakin, untuk dibagi-bagiin. Terima kasih banyak ya. Aku sama suami nggak berharap teman-teman percaya sama kita, itu enggak. Selebihnya biarkan Allah aja yang lihat kita seperti apa gitu udah. Jadi pasti setiap kalau ada yang order online seperti ini, aku selalu bilang terlebih dahulu, mohon maaf ya Bu, Mbak, kalau misalnya pesan ini aku nggak bisa ya nanti dokumentasiin, aku nggak bisa ambil video saat kita ngasihnya karena menghargai perasaan orang lain. Sebelum dia bener-bener deal sama pesenannya, pasti selalu aku bilang seperti itu dulu, biar nggak ada kesalahpahaman atau nggak ada apa ya namanya, salah paham gitu ya teman-teman. Oke, untuk chicken katsunya udah selesai, lanjut ini aku lagi goreng bawang bombay. Jadi sama aja ya teman-teman, tadi untuk bawang bombaynya yang udah aku potong bulat seperti ini, aku kasih telur 2 butir. Lalu aku tambahin tepung kering yang udah dibumbuin tadi. Aku kasih tepungnya itu sebanyak 5 sendok makan. Lalu diaduk ya, setelah itu baru tinggal kita kasih tepung panir. Nah ini langsung kita masukin kan setelah dikasih tepung panir, dan itu ternyata banyak banget yang rontok. Aku udah bilang sebelumnya kalau yang bahan-bahan memakai tepung panir alangkah baiknya dimasukin di dalam kulkas dulu. Tapi karena ini aku beneran diburu waktu, jadi aku langsung aja. Dan bisa dilihat banyak banget untuk rontokan dari tepung panirnya. Jadi emang harus sabar ya teman-teman kalau bikin gorengan union ring seperti ini, karena kita satu persatu masukinnya. Kalau misalnya langsung banyak gitu, dia nanti tepungnya nggak merata teman-teman. Oke, kurang lebih seperti ini hasil gorengan bawang bombaynya ya. Dan sekarang lanjut ini untuk chicken katsunya, aku mau potong-potong seperti ini. Kita potong memanjang agak serong supaya hasilnya nanti bagus. Ini bisa dilihat sendiri hasilnya matang merata sampai ke dalam. Nah ini tuh cocok banget ya teman-teman untuk bekal anak sekolah, untuk ide jualan, ataupun misalnya mau bikin untuk frozen ini juga bisa. Jadi teman-teman beli aja ayam, dibikin seperti ini, dibikin stok buat di freezer, ini cocok banget karena ini mudah juga ya cara buatnya teman-teman. Oke, ini udah selesai semua aku potong-potongnya, hasilnya ini lumayan banyak banget. Jadi nanti kita isi di setiap porsinya juga banyak. Nah ini udah siap semua ya untuk sayurannya, untuk sausnya, untuk hiasannya di sini aku pakai selada. Jadi nanti selada bakalan aku taruh posisinya itu ada di bawah chickennya. Yang pertama di sini aku bakalan cetak-cetak untuk nasinya dulu. Dan seperti biasa untuk cetak nasinya ini aku pakai cup bowl yang ukuran 300 ml. Kita taruh dulu nasinya ya di mangkok sini. Setelah itu kita tekan-tekan, kita masukin ke dalam tray bento yang untuk bagian nasi itu, dan kita ratakan sambil ditekan-tekan seperti ini. Ini menurut aku untuk isinya banyak ya teman-teman, karena ini sampai 3 centong. Dan ini padat banget ya. Aku sengaja kalau untuk bagi-bagi malam seperti ini nasi aku banyakin, karena kan ya untuk makan malam gitu, orang yang masih ngais rezeki di tengah malam itu kan pasti
cepet lapar ya teman-teman, apalagi kena udara malam gitu, udara dingin pasti perut itu cepet lapar. Nah, jadi kurang lebih seperti ini teman-teman, karena untuk porsi hari ini 20 dan cukup untuk aku hias-hiasnya itu atau aku prepare-nya, aku platingnya itu di dapur, nggak apa-apa, jadi yang kotor hanya fokus di dapur aja. Nah, ini yang sekarang aku tata-tata untuk daun seladanya terlebih dahulu. Pokoknya aku mengucapkan terima kasih banyak buat yang udah pesan online di aku dan minta tolong dibagikan. Aku mengucapkan terima kasih banyak atas sikap dermawan teman-teman semua untuk saudara-saudara kita yang masih mengais rezeki di tengah malam, di malam hari yang harusnya udah jam istirahat ya. Kita udah tidur pulas tapi masih ada yang masih keliling, bongkar-bongkar sampah, cari-cari ya botol-botol bekas untuk makan sehari-hari maupun untuk biaya sekolah anak-anaknya. Terima kasih banyak ya teman-teman, semoga apa yang kita lakukan ini berkah barokah dan dibalas sama Gusti Allah. Amin. Dan kalau semisal teman-teman mungkin baru ada yang tahu kalau aku tuh senang keliling malam sama suami. Biasanya kita itu kelilingnya di malam minggu ya. Kenapa harus di malam minggu? Sebenarnya nggak harus di malam minggu, karena kan suami aku kerja, jadi nunggu waktu luangnya, waktu liburnya. Kalau semisal ada tanggal merah kita kepengen keliling ya biasanya kita keliling. Dan nggak harus kayak nasi seperti ini juga. Kadang kita bikin mie goreng atau kita bikin apa gitu ya teman-teman, bikin lontong sama gorengan. Itu tuh menurut aku seru gitu ya teman-teman. Ini tuh jadi pengalaman aku sama suami dulu saat kita jualan dan itu jualannya nggak laku. Alhasil ya udahlah gitu, kita bagiin aja di malam hari dan itu jadi bikin ketagihan aku sama suami teman-teman. Dan sensasinya tuh beda ya kalau kita keliling di malam hari itu, karena kita bener-bener ngeliat saudara-saudara kita tuh yang masih bener-bener ngais rezeki di tengah malam, di saat orang lain udah tidur pulas tapi dia masih cari uang. Dan aku salutnya orang-orang yang tengah malam masih ngais rezeki, cari-cari sampah yang bisa dijual lagi. Menurut aku itu halal ya, karena dia nggak minta-minta teman-teman. Oke, kurang lebih seperti ini. Udah selesai semua aku kemas-kemasnya. Dan itu di atas nasinya aku kasih taburan biji wijen hitam yang udah aku sangrai. Jadi supaya untuk hiasan lebih cantik, lebih menarik teman-teman. Pasti di sini teman-teman penasaran untuk harga jualnya ini berapa? Harganya 25.000 udah beserta air minumnya. Untuk air minumnya di sini aku pakai aqua botol yang tanggung ya teman-teman. Oke ya, ini udah selesai semua. Aku packingnya. Lanjut. Di sini aku mau kasih staples dulu supaya dia nggak goyang-goyang karena ini tuh kurang ngepas. Diakibatkan isian ayamnya ini banyak, jadi susah ngepasnya. Ini udah selesai dan lanjut aku mau taruh aja di dalam goodie bag. Ini adalah goodie bag biasa aku untuk keliling ya teman-teman. Jadi selalu ada di dalam motor aku. Oke, kurang lebih seperti ini. Harga 25.000 udah include sama air minumnya. Nah, di sini udah jam 23.07. Ini aku mau siap-siap berangkat sama suami aku. Dan kita berangkat di jam setengah 12 kurang. Finish sampai rumah lagi itu di jam setengah 3 pagi. Kita baru selesai kelilingnya. Pokoknya terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Semoga video aku bermanfaat, menginspirasi, dan menghibur. Semoga kita selalu diberi keberkahan. Amin. Aku akhiri dulu video aku kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.